Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Batman Fisika ya, yang akan membahas soal-soal uh, persiapan. Kali ini persiapan untuk UTBK. Baik anakku sekalian, chapter 14 bahasan kita sekarang soal gelombang bunyi ya. Dasarnya adalah soal gelombang mekanik yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan inti dari pembahasan di kali ini adalah efek Doppler. Oke, aku sekalian, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah efek yang ditimbulkan oleh suatu sumber bunyi. Gara-gara dia bergerak, maka frekuensi yang terdengar akan berbeda. Ya. Ada frekuensi sumber, sini frekuensi sumber, dan ada frekuensi pendengar. Nah, frekuensi pendengar akan berbeda dengan frekuensi sumber. Karena ternyata sumbernya bergerak dan pendengarnya juga bergerak. Yang jadi patokan di sini adalah pertama, mari kita gambarkan arah sumber bunyi. Arah bunyi. Bunyi akan bergerak selalu dari sumber ke pendengar. Jadi kita buatlah sebuah garis yang seperti ini ya. Dengan kecepatan bunyi, garisnya ini pasti dari sumber bunyi menuju ke pendengar. Lalu, kemanakah arah gerak dari si pendengar dan kemana arah gerak dari sumber? Ini akan menentukan nilai positif dan negatif dari keduanya. Contoh seperti gambar di sini ya, ada mobil Batman yang sedang melaju. Batman-nya ketinggalan di belakang. Kita lihat ternyata kecepatan mobil itu berlawanan dengan kecepatan bunyi arahnya, sehingga kita berikan nilai negatif. Dan kecepatan pendengar di sini ternyata juga sama, berlawanan dengan kecepatan bunyi, maka kita berikan juga nilai negatif. Nah, setelah itu nanti kita akan masukkan ke dalam rumus efek Doppler. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana soalnya. Soal yang pertama ini ya, ini adalah soal UTBK 2019. Diketahui seseorang yang sedang mengendarai motor tiba-tiba disalip bus dari belakang yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah menyalip, bus menjauh sambil membunyikan klakson yang mempunyai frekuensi 720 Hz. Nah, jika ternyata diketahui cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan bunyi di udara ya, ini. Dan frekuensi sumbernya ini. Ternyata frekuensi sumber 720 sedangkan didengar hanya 700 Hz. Berkurang berarti ya. Biasanya ketika berkurang seperti ini, antara pendengar dan sumber akan bergerak saling menjauhi. Baik, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan seperti biasa dalam fisika kita seperti itu ya. Tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahuinya adalah kecepatan sumber 72 km per jam. Kita lihat, oh ternyata bunyi itu dalam meter per sekon. Sedangkan kecepatan sumbernya ini dalam kilometer per jam. Berarti harus kita ubah dulu dari 72 menjadi 20 ya, meter per sekon. Bagaimana caranya nih? Caranya adalah dengan cara dibagi 3,6. 72 km per jam dibagi 3,6, jawabannya adalah 20 meter per sekon. Oke ya. Mari kita gambarkan dulu skenario-nya. Oh, ternyata di sini ada motor disalip oleh bis. Kalau gitu busnya udah ada di depannya. Kita gambarkan misalnya di sini ada motor ya, motor. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya, tapi insya Allah ini gambarnya bagus ya. Ini adalah motor lalu disalip oleh bus. Oh, kita gambarkan di sini ada sebuah bus ya. Di sini ada bus kotak saja begini ya. Ini adalah bus ini dia menjadi sumber bunyi. Oh, berarti kita gambarkan ini simbol aja ya, simbol sirine atau simbol klakson boleh ya. Bus bergerak ke sana juga.
Kita gambarkan sekarang, ini sudah betul ya skenarionya, bus ceritanya setelah menyalip. Lalu ada kecepatan bunyi, kita gambarkan berarti dari bus di sini menuju ke pendengar gitu ya, dengan kecepatannya 340. Di sini adalah VB. VB-nya adalah 340 meter per sekon gitu ya. Lalu di sini ada frekuensi sumber. Frekuensi sumber di sini Fs sebesar 720 meter per sekon. Di sini diketahui juga ada kecepatan ya, kecepatan sumber. Kecepatan sumber besarnya adalah 20 meter per sekon, gitu ya. Lalu ada juga di sini kecepatan pendengar. Kan ditanyain ya, berapakah kecepatan pendengar? Kalau ternyata frekuensi yang didengar adalah sebesar Fp, berarti di sini Fp-nya adalah sebesar 700 Hz. Oh sorry, ini bukan meter per sekon. Harusnya adalah 720 Hz. Oke. Dari informasi ini kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Rumusnya adalah pertama kita bandingkan antara frekuensi pendengar yang ditanyakan biasanya, tapi saya sudah diketahui dulunya, dibagi dengan frekuensi sumber sama dengan V bunyi dikurangi dalam kurung. Dalam kurung di sini V pendengar dibagi dengan V bunyi min dalam kurung kecepatan sumber. Nah, begitu. Lalu kita tentukan bagaimana negatif dan positif dari masing-masing kecepatan kendaraan ini ya. Yang pertama kita lihat V bunyi ke kanan, ke kiri. V pendengar ke kanan. Berarti ini kita kasih nilai negatif. Lalu yang ini V sumber ke kanan. Berarti sama ya. Ini juga kasih nilai negatif. Sehingga kalau dimasukkan di sini besarnya adalah 700 dibagi 720 sama dengan 340 min lagi ya, min lagi V pendengar. Nanti kita dapatkan nilainya berapa. Di sini 340 dikurangi min 20. Sip. Sudah ada pencerahan sehingga di sini jadinya 700 dibagi 720 gitu ya, sama dengan 340 plus ya Vp dibagi dengan ini 360. Kita bisa sederhanakan 720 sini dengan 360 jadi tinggal 2 ya. 700 dibagi 2 adalah 350. Kita geser ke sini aja sehingga dapatlah 350 sama dengan 340 tambah Vp. Dapat ya nilai Vp nya. Berapa nilai Vp? Vp sama dengan 10 meter per sekon. 10 meter per sekon ini belum ada jawabannya nih. Kita harus ubah lagi menjadi kilometer per jam sesuai dengan kunci jawaban di sini. Sehingga kita dapatkan nilai Vp adalah dikali 3,6 sehingga nilainya adalah 36 km per jam. Baik, anakku sekalian, ini adalah soal UTBK tahun 2019 ya. Berikutnya kita bisa lihat masih soal UTBK 2019 tapi tipe yang baik. Soal berikutnya adalah sama ya, di sini ada sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus. Nah, ini skenarionya berarti motornya ada di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon searah dengan bus.
maka pengendara motor akan mendengar klakson dan frekuensi berapa. Ya. Mari kita gambarkan juga ya, ini bagaimana skenario-nya. Berarti busnya di belakang. Ya. Sini ada bus, gitu. Ini adalah bus. Oke, ya. Sana. Sebagai sumber bunyi, kita berikan tanda sirine. Lalu di depannya ada sebuah motor. Oke, sini adalah pengendara motor bergerak ke sana. Oke. Diketahui di sini kelajuan 20 meter per sekon adalah kelajuan bus. Jadi di sini V sumber sama dengan 20 meter per sekon. Lalu kelajuan motor 10 meter per sekon. Sini V pendengar sama dengan 10 meter per sekon. Ya. Frekuensi dari busnya diketahui di sini F sumber sama dengan 960 Hz. Oke, ya. Yang ditanya adalah berapakah frekuensi pendengar. Sama dengan tadi, ya, kita tentukan dulu mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif. Kita gambarkan arah bunyi. Oh, bunyi berarti berasal dari kiri ke kanan. Di sini ada V bunyi. Besarnya adalah masih 340 meter per sekon. Ya betul ya, meter per sekon. Nah, kalau gitu keduanya positif nih. Positif untuk kecepatan sumber, kecepatan pendengarnya juga positif. Oke, ya. Mari kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya sama. FP dibagi, langsung saja bisa dimasukkan. Sumbernya adalah 960 sama dengan 340 dikurangi, karena keduanya positif, ini juga bisa langsung ya, pendengar 10 dibagi dengan 340 dikurangi 20. Oke, ya. Ini kalau misalnya kita sederhanakan berarti jadi 330. Set. Nah, ini 340 kurangi 20 berarti 320. Oke, ya. Dan bisa kita sederhanakan. T960 dengan 320 ini bisa dibagi menjadi 3, tinggal dikali silang, maka frekuensi pendengar yang didapat nilainya adalah 3 dikali 330. 330 dikali 3. Nilainya adalah 990 Hz. Baik, anak sekalian, sudah dapat ya. Ini adalah soal UTBK tahun 2019. Baik, anakku sekalian, berikutnya adalah soal UM-UGM tahun 2015. Diketahui ada pendengar yang mendekati sumber bunyi. Berarti kalau digambarkan di sini mungkin sumber bunyinya adalah misalnya ini sebuah radio ya. Gitu ya. Nah, lalu ada orang sini yang bergerak mendekati sumber bunyi. Nah, ini bergerak ke sana. Seret. Ini adalah V pendengar. Sedangkan V sumber dia diam. Karena saling mendekat, maka yang terdengar akan lebih tinggi frekuensinya. Di sini ada FP, besarnya adalah 500 Hz. Sedangkan frekuensi sumber besarnya adalah 400 Hz. Oke, ya. Kita gambarkan kemanakah arah bunyi. Selalu arah bunyi itu bisa dari sumber menuju ke pendengar. Di sini V katanya bunyi itu. Sehingga kita lihat VP sama V berlawanan, maka nilai VP ini pasti negatif. Langsung kita masukkan pakai rumus FP dibagi dengan Fs
ini sama dengan V, berarti ya di sini dikurangi dalam kurung VP-nya minus, min VP. Seret, dibagi di sini berarti V min dalam kurung 0 karena sumbernya dia. Kita masukkan FP-nya adalah sebesar 500 ya. 500 dibagi dengan 400 ya, sama dengan ini V plus VP dibagi dengan V. Tinggal kali silang, berarti jadi 5V ya, sama dengan 4V ditambah 4VP. Maka kita dapatkan nilai V di sini sama dengan 4VP. Yang ditanya adalah berapakah VP per V? Maka di sini sama dengan VP dibagi dengan V sama dengan 1/4. Baik anakku sekalian, itulah 3 contoh soal dari soal-soal masuk PTN ya. Mudah-mudahan bisa membantu pembahasan ini, bahasan tentang efek Doppler. Berikutnya kita akan lanjutkan di bahasan bunyi yang lain, masih banyak ya. Ada pipa organa, ada intensitas dan taraf intensitas juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.